Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, di pagi yang berbahagia ini Mimin doakan sedikit untuk diri Mimin sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperlancarkan segala urusan kita pada hari yang berbahagia ini dan hari-hari seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, wadidaw gila parah, ya, baterainya sudah habis ya, baterai kalau baterai di sini dipanggil baterai, kalau tempat kita baterai ya, baterainya sudah low teman-teman ya. Yang mana tadi malam cukup disayangkan sekali, Marc Marquez terjatuh teman-teman ya, terjatuh karena seperti terpeleset teman-teman. Namun di sini Mimin datang ini adalah memberitahu apa yang dikatakan oleh Marc Marquez ya. Apa yang dikatakan oleh Marc Marquez, kenapa dia bisa jatuh teman-teman ya. Ada yang mengatakan dia memilih ban soft, ada yang mengatakan karena Marc Marquez menggunakan ban soft depan ya. Ada yang bilang ini itu ya. Namun di sini Mimin katakan yang mana langsung aja teman-teman ya, biar nggak lama-lama kita ya. Yang mana Marc Marquez jatuh disebabkan oleh rem depan. Ini dikatakan oleh Marc Marquez, dikatakan oleh rem depan. Walaupun begitu teman-teman ya, disebabkan oleh rem depan, Marc Marquez mengatakan masalah rem yang tidak dijangka untuk Marc Marquez. Mengatakan dia bukan jenis untuk menyalahkan masalah untuk kemalangan. Dia benar-benar tidak, tetapi bahwa ini adalah masalah biasa, proyek baru, gembira dengan potensi. Di sini si Simon Patterson ini mengatakan, dari penjelasan Marc Marquez ini, dia menilai Marc Marquez ini tidak menyalahkan ya. Maksudnya walaupun hal sebenarnya masalah masalah rem tersebut, namun menurut si Simon Patterson ini Marc Marquez tidak menunjukkan menyalah-nyalahkan. Oh ini maksudnya paham teman-teman. Marc Marquez memberitahu dia jatuh karena rem depannya bermasalah. Tapi masalah tersebut Marc Marquez tidak menimbulkan sampai dia menyalahkan, oh dia tuh tidak seperti itu ya. Cuma Marc Marquez memberitahu saja. Namun walaupun begitu Marc Marquez mengakui dia yang sangat kompetitif sekali. Dan Marc Marquez mengakui dia sangat berpuas hati, yang mana untuk tahun ini daripada tahun kemarin Marc Marquez sudah mengatakan, sebab itu dia pergi dari tim lain, yang mana dia ingin bersenang-senang tahun ini, dan dia ingin melihat potensi, apakah potensi Marc Marquez masih berbisa atau selama ini potensi motor yang berbisa. Namun di sini Marc Marquez mengakui sangat happy sekali karena dia masih bersaing ya, masih bisa bersaing di hadapan. Berarti Marc Marquez masih memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan yang satu hal lagi ingin dikatakan, Marc Marquez mengatakan dia membuka pintu untuk semua tim untuk tahun depan. Untuk tahun depan Marc Marquez membuka pintu untuk semua tim, maksudnya kontrak ya, siapapun yang ingin menegosiasi dengan Marc Marquez silakan ya gitu. Oke teman-teman, sudah ya, itu yang jelas ingin Mimin katakan lagi apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Marc Marquez mengaku mengalami banyak masalah pada rem depan yang menjadi kunci kejatuhannya saat memimpin di Austin. Impian Sheriff Austin berakhir di tepat di tengah-tengah perlombaan. Marc Marquez sedang
mempersiapkan tes MotoGP di Austin ketika dengan 10 lap tersisa dia terjatuh di pintu masuk tikungan 11. Di salah satu sirkuit andalannya, juara dunia 8 kali itu berjuang untuk meraih kemenangan dan kemungkinan mengakhiri kekeringannya selama lebih dari 900 hari ya tanpa kemenangan balapan MotoGP. Namun musim gugur telah menghancurkan semua pilihannya. Sepertinya ini adalah kesalahan Marc Marquez yang masuk lebih dalam dari biasanya pada tikungan itu sebelum arahannya ditutup. Namun Marc Marquez telah menjelaskan kejatuhannya adalah bukan karena kesalahannya, melainkan karena masalah pada bagian rem depan yang dia rasakan sepanjang balapan. Sebagaimana dia mengatakan, saya merasa cukup baik, tapi buruk. Sensasinya bagus, tapi saya mengalami banyak sekali masalah dengan rem depan. Bagi saya angkanya sangat rendah. Faktanya lebih dari 1 kali menyalip bukan karena disengaja, melainkan disebabkan oleh rem. Saya mencoba memimpin balapan sesegera mungkin untuk melihat apakah suhu rem depan berubah dan sedikit membaik. Tetapi ketika saya sampai di sana, sekali lagi kameranya rusak. Saya mencoba mengerem 2 atau 3 kali, tetapi kecepatannya tumbuh. Saya menutup sedikit dan ketika mencoba berhenti dengan sepeda miring, saya terjatuh. Kami tahu apa yang perlu kami tingkatkan. Yang penting kami berjuang untuk posisi teratas. Kemudian ketika Pers Spanyol melakukan perjalanan ke Austin, dia secara langsung menyalahkan masalah rem sebagai penyebab jatuhnya yang mendiami pada hari Minggu ini. Itu menyakitkan saya karena hari ini ada kecepatan, keinginan, dan hal-hal kecil yang pada beberapa hari Minggu Anda temukan dan pada hari lain Anda tidak melakukannya. Tetapi ketika saya membuat kesalahan, saya mengatakannya, dan hari ini saya mendapat lebih banyak masalah daripada yang seharusnya dengan rem depan. Meski begitu, saya bisa saja memiliki kecepatan lebih dari yang lain. Dan itulah mengapa saya mencoba memimpin balapan untuk melihat apakah saya bisa memulihkan perasaan itu sedikit dengan rem depan. Tapi tidak mungkin, dan terjatuh itu disebabkan oleh rem depan. Rem depan. Ketika saya jatuh, saya mengatakannya, tetapi hari ini adalah masalah yang tidak terduga. Bagi saya yang terpenting adalah saya bisa memimpin, kata Marc Marquez. Bagi saya tahun 2024 ini adalah untuk menjawab di kepala saya, apakah ini kompetitif atau tidak. Saya menunjukkan bahwa saya masih kompetitif. Kemarin di sprint, hari ini di balapan, dan sepanjang akhir pekan, dan inilah yang membuat saya lebih tenang. Mengenai babak awal balapan yang penuh dengan overtaking dan tontonan antara Martin, Acosta, Bagnaia, dan Marquez, pembalap Gresini Racing berkomentar bahwa hingga berlangsung ini adalah balapan yang sangat intens. Sudah di tikungan pertama saya disakiti oleh Bastianini yang tampil kuat. Saya harus kembali, dan ketika saya kembali saya membuat kesalahan di tikungan terakhir. Ketika 2 pembalap melewati saya kembali lagi, dan ketika saya berhasil memimpin balapan, saya membuat kesalahan ketika saya sudah melakukan segalanya. Sulit. Lebih dari marah, saya frustasi karena meski ada masalah pada rem depan, saya masih bisa bertahan, dan itulah yang membuat saya lebih tenang. Ia yakin Acosta akan menghilangkan rekor pemenang termuda di MotoGP. Mengenai dominasi finalis di Austin dengan selisih 2 kali antara sprint race dan long race setelah kembali dari posisi ke-11, Marquez berkomentar bahwa Maverick Vinales selalu sangat cepat di sini. Kami tidak akan mengatakan bahwa itu adalah Aprilia, tetapi dia melaju dengan sangat cepat. Kita akan lihat apakah dia mampu konsisten sepanjang balapan di level ini, karena jika demikian dia akan menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar juara dunia.
Dan mengenai salah satu protagonis hebat lainnya yaitu Pedro Acosta, Marc Marquez menjawab dengan tegas pertanyaan apakah menurutnya dia akan merebut rekor pemenang MotoGP termuda. Jika saya harus bertaruh, saya berani bertaruh ya. Dia adalah talenta super, dan ketika Anda memiliki talenta super, Anda melaju cepat di semua motor dan di semua disiplin. Dia menunjukkannya, dia melaju sangat cepat dan memenangkan akan datang cepat atau lambat. Oke teman-teman, di sini Marc Marquez menjelaskannya, salah satunya masalah jatuh kemarin, yang mana di sini Marc Marquez menyalahkan rem di setiap race, di setiap balapan, setiap lap tersebut ternyata Marc Marquez sudah mengalami rem depan ya. Namun walaupun begitu Marc Marquez masih bisa bertahan ya. Dan di sini walaupun terjatuh di sini Marc Marquez sangat happy sekali. Happy-nya kenapa? Karena bagi saya yang penting adalah saya bisa memimpin. Di sini seperti Mimin jelaskan dari awal, yang mana Marc Marquez sangat happy sekali bisa memimpin, masih bisa bersaing di hadapan. Yang mana selama ini Marc Marquez berpikir di otaknya dia masih kompetitif atau tidak, dan akhirnya sekarang bisa terjawab. Yang mana Marc Marquez sekarang masih kompetitif gitu ya. Walaupun terjatuh ya, namun Marc Marquez sudah menilai potensinya yang masih bagus ya, yang masih bisa bersaing. Dan untuk Pedro Acosta, Marc Marquez ada yang tanya bagaimana kalau si Pedro Acosta naik podium 1 dan merebut rekor termuda Marc Marquez ya. Nggak ada masalah apa-apa. Memang bahwa Marc Marquez sendiri sangat ingin bertaruh ya. Memang yakin sekali Pedro Acosta akan melewati rekornya. Rekornya podium pertama termuda ya di kelas MotoGP gitu teman-teman, maksudnya ya. Kalau rekor podium termuda itu sudah dilewati kemarin teman-teman. Namun untuk sekarang ini Pedro Acosta harus podium 1 supaya sah ya, supaya dia melewati rekor Marc Marquez gitu. Pokoknya yang jelas Marc Marquez sudah nggak pening lagi lah ya, nggak pening lagi. Yang penting dia sudah yakin. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Berarti sudah jelas kenapa Marc Marquez crash semalam, dan apa hikmahnya Marc Marquez sudah ambil. Oke, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.